bersama aku sama Ibu Jasmine dengan NIM 250202059. Hari ini aku mau buat tugas ujian tengah semester dengan materi soft skill bersama narasumber aku yaitu teman aku sendiri. Saya kenalan dulu, Kak. Oke semuanya, selamat siang. Perkenalan, nama saya Muhammad Rafil Rahir, biasa dipanggil Raihan. Saya lulusan dari Universitas Pertamina, jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya dimintai oleh Mbak Jasmine untuk memenuhi tugas UTS-nya. Semoga saya dapat membantu tugas kuliahmu. Oke, makasih Kak ya. Nah, aku kan masih di sini tuh sebagai mahasiswa baru nih, Kak. Nah, kakak tuh selama kuliah ada nggak sih kayak pengalaman kakak ikut organisasi ataupun UKM selama kuliah? Ya, aku ada beberapa pengalaman organisasi ya. Kebetulan ada di UKM dan juga organisasi internal. Kalau UKM aku lebih aktif di UKM Media Informasi Kampus, seperti media jurnalis begitu lah. Oh gitu, media jurnalis. Nah, selama kakak join UKM jurnalisnya itu, kakak ada nggak sih program kerja selama join UKM-nya itu? Ya, aku kebetulan di UKM itu selama 1 tahun ya, dan di sana aku diberikan tanggung jawab sebagai kepala divisi humas dalam salah satu program kerja yang bernama Headline. Kebetulan program itu sendiri bertujuan untuk membuat semacam bootcamp jurnalis, tapi untuk anak SMA. Oh, hitungannya bootcamp jurnalis kan ya. Nah, itu kegiatannya ngapain sih, Kak? Kegiatan headline-nya itu? Oh, kegiatan headline-nya itu ya mainly memang lebih ke pelatihan anak SMA ya. Jadi aku di sini sebagai UKM kami di sini sebagai fasilitator untuk menyediakan narasumber dari beberapa TV terkenal seperti SCTV dan sebagainya sebagai pemateri untuk memberikan edukasi kepada adik ini bagaimana cara atau teknik-teknik dalam berjurnalis. Teknik-teknik dalam berjurnalis. Nah, tadi kakak juga bilang sebagai dapat tanggung jawab sebagai kepala divisi humas kan ya. Nah, kakak itu tanggung jawab sebagai kepala divisi humas itu ngapain aja sih selama eventnya itu? Kebetulan kalau sebagai kepala divisi humas ya, di sana sih job desk kita lebih sebagai ke narahubung antara pihak dalam dan pihak luar universitas. Jadi aku menjadi penghubung dari panitiaku dan juga peserta. Jadi aku yang sebagai narahubungnya, begitu sih kebetulan. Narahubung. Tadi kakak bilang narahubung luar sama internal. Nah, itu bedanya apa sih, Kak? Perbedaannya lebih ke informasi yang disebar ya. Kalau misalnya narahubung di luar, kita kan lebih berfokus kepada penyebaran informasi bahwa acara ini ada loh. Jadi teman-teman anak SMA bisa join ke acara kita. Nah, untuk dari dalam kampus sendiri kita lebih ke broadcasting ya. Jadi memberitahu ke teman-teman kampus sebenarnya ada acara ini loh untuk edukasi bahwa UKM kita ini aktif juga dalam membantu anak-anak SMA gitu. Nah, selama kakak itu kan sebagai perantara nih dan menghubungi juga beberapa sekolah untuk join bootcampnya ini. Nah, berapa sih jangkauan peserta yang kakak dapat selama eventnya itu? Ya, waktu itu sih kurang lebih kita ada ngubungin sekitar 100 sekolah mungkin ya, kalau dihitung-hitung. Jadi, tapi yang datang sekitar 150 sampai 200 orang. Kebetulan acara itu kan diadakan secara online ya. Online secara selama 2 hari. Jadi ya rentang pesertanya kurang lebih segitu. Secara online ya, berarti pasti selama kegiatan secara online itu pasti kalau boleh tahu ada kendala nggak sih, Kak? Karena dilaksanakan secara online tuh, kendalanya tuh gimana sih? Sebagai salah satu divisinya kakak kan divisi humas tuh, kendalanya apa? Sebenarnya kalau misalnya di pelaksanaan acara di hari H, divisi humas itu lebih ke hanya broadcasting dari apa aja kegiatan yang berlangsung ya. Jadi tidak terlalu banyak kendala. Cuma mungkin tantangannya adalah karena kita berhubungan dengan pemateri, jadi saya harus tetap keep in touch dengan pemateri, menanyakan pemateri apakah ada yang kurang dari acara ini, apa ada sesuatu yang mereka perlukan, misal ternyata mereka ada gangguan atau mereka perlu background untuk Zoom-nya. Nah, itu semuanya berkontak dengan kami. Jadi itulah mungkin tanggung jawab kami selama acara berlangsung. Oh gitu, berarti divisi humas itu nggak hanya sebagai penghubung saya kan kayak ada job desk di luar itu nggak? Soalnya kan aku ngeliat nih divisi humas itu kayak sekitaran tentang hubungan masyarakat itu. Lebih detailnya apa sih, Kak, sebenarnya divisi humas kalau boleh tahu? Ya. Sebenarnya selayaknya hubungan antar manusia ya, tentunya tidak hanya saling berkomunikasi, tapi kita juga harus
terus memberikan impresi baik bagi organisasi kita. Jadi ya menurutku selain komunikasi yang baik, kita juga harus memikirkan nih gimana cara komunikasinya juga. Misal ternyata teman-teman kampus lebih menerima komunikasi penyiaran acara kita dalam bentuk format story, IG story, atau dokumentasi yang berupa video atau gambar. Karena kan mungkin kalau edukasinya hanya berupa teks kan kurang ya Kak ya. Iya benar, kurang. Ya kurang lebih seperti itulah ya, yang di luar dari narahubung. Dari luar narahubung. Ya berarti bukan hanya kayak definisi luasnya itu hubungan masyarakat aja, berarti emang spesifiknya itu sebagai tujuan utamanya sebagai perantara dari pihak luar ataupun pihak internal. Ya, ya kan memang tujuan utamanya adalah memang menyebarkan informasi. Cuma memang untuk informasi yang baik adalah informasi yang dapat dengan mudah diterima. Bagaimana informasi dapat dengan mudah diterima? Nah itulah tugas kita sebagai humas ya, untuk memberikan cara-cara tertentu untuk menyampaikan informasinya. Kayak yang aku bilang tadi, mungkin video itu lebih mudah diterima dibanding teks. Jadi ya kita lebih banyak, akhirnya jadi lebih baik dokumentasi video. Oh gitu. Kebetulan nih Kak, aku juga mau ada rencana ikut divisi humas nih. Oh bagus dong. Nah itu gimana sih tips supaya jadi bagian anggota divisi humas yang baik gitu loh Kak? Suatu acara ataupun UKM yang aku pengen join nih. Oh ya, kalau tipsnya mungkin yang paling penting adalah kita harus ingat ya bahwa karena kita sebagai narahubung, berarti kita ini membawa nama universitas atau nama organisasi. Jadi dari cara kita merespons, dari cepat lambatnya kita merespons, itu tuh yang dinilai bukan hanya kita saja tapi organisasi kita. Sehingga menurut saya kita harus lebih proaktif nih kalau misalnya terlibat dalam bidang humas. Jadi kita nggak boleh males-malesan, misalnya ada chat masuk, kita udah harus menyiapkan semacam SOP gitu ya, bagaimana cara merespon yang baik. Dan kita juga harus kurang lebih mengerti lah luar dalam tentang acara apa yang sebenarnya kita lagi jalanin. Mungkin itu sih tips yang bisa aku kasih. Kasih Kak ya, Kak Raihan untuk sharing tentang divisi humas sebagai pengalaman kakak selama kuliah. Terima kasih teman-teman. Atau itu kayak gitu ya? Gak apa-apa.